Indonesia. Namun sebelum memasuki ke pembahasan materi, mungkin dari Pak Gede ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih kepada Nabilah Nafabriyanti ya. Jadi kesempatan sore hari ini kita sangat berbangga bisa hadir ya bersama kita Ibu Trisya yang tentu saja merupakan kehormatan bisa memberikan kuliah ya sebagai dosen tamu di kesempatan pada sore hari ini. Dan tentu saja tema kita memang berhubungan erat dengan kajian dampak media ya yang berkaitan dengan pelaku komunikasinya langsung ya, karena memang kesempatan ini tidak terlalu banyak ya kita berhubungan dengan orang-orang yang memang berhubungan langsung dengan pelaku-pelaku komunikasi di sini ya. Ada tentu saja ada perusahaan, ada media, ada masyarakat ya. Komunikasinya tentu sangat kompleks ya. Komunikasi dengan perusahaan juga sangat rumit ya. Komunikasi dengan media juga demikian banyak tahapannya, dan itu tentu sangat memperhitungkan berbagai aspek untuk dampak yang diharapkan ya. Tentu saja pelaku-pelaku komunikasi berharap ada yang diinginkan ya dari setiap pesan yang dikemas yang kemudian diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ya. Tentu saja kalau kita kaitkan dengan lingkungan hidup, kita kaitkan dengan lingkungan yang berkelanjutan, itu semua tentu saja tujuannya adalah tujuan yang sangat baik ya, tujuan yang diharapkan bisa berkelanjutan yang disebut sebagai sustainability development itu ya. Dan memang kalau kita lihat untuk menyadarkan atau teorinya kan komunikasi pembangunan ya, yang banyak juga diterapkan ya untuk mendekati masyarakat yang memang tidak mudah ya. Ada masyarakat adat, ada tentu saja sangat banyak juga di situ ya. Apalagi kalau berkaitan dengan APHI ini ya, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, yang memang pengalaman Ibu Trisya sebagai pelaku komunikasi di sini sangat menginspirasi nanti buat teman-teman yang mungkin akan berkarir juga dalam bidang komunikasi ya. Dan memang sangat luas ya komunikasi itu. Kalau kita ketahui tantangannya juga sangat banyak ya. Kalau dulu mungkin lebih sederhana, sekarang lebih kompleks ya. Nah, kira-kira demikian yang bisa membuka acara kita pada sore hari ini. Silakan, kenapa dilanjutkan? Oke, terima kasih Pak Gede atas penyampaian pesannya. Selanjutnya, sebelum masuk ke pemateri, saya akan membacakan CV dari Ibu Trisyana Megawati Kusumadewi. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Ibu Trisya Megawati Kusumadewi pernah belajar S1 di Manajemen Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, S2-nya Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia Jakarta, kemudian Public Relations dan Communication di Lorne Martin College, Brisbane, Australia. Kemudian saat ini Ibu Trisya Megawati Kusumadewi sedang bekerja pada sebagai BP Bidang Humas dan kerjasama APHI, Head of Partnership and Engagement APP Sinarmas, kemudian Senior Manager Asia Pacific Research International Limited, Head of Corporate Communication Mandala Airlines, Head of Corporate Communication Cardiff International Group, Communication Manager JAS Airport Service, kemudian part-time lecturer Communication Studies Presiden University, PR Officers Savoy Homan Hotel, dan PR
dan Communication Research Ninam Syam and Associate. Kemudian setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Teman-teman nanti bisa bertanya secara langsung atau nulis di kolom komentar, kolom chat. Lanjut saja, kami persilakan kepada pembicara yaitu Ibu Trisia untuk menyampaikan materinya. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, saya panggilnya apa nih? Mbak Nabila ya? Oke, kalau gitu iya, terima boleh. kasih. Terima kasih Mbak Nabila, terima kasih Sama-sama. Pak Gede Munanto gitu ya. Artinya ini bukan merupakan kebanggaan bagi Pak Gede Munanto saja, tapi juga kebanggaan buat saya. Saya diperkenankan untuk berbagi pada sore hari ini mengenai all about communication. Ya, let's talk about communication. Jadi kita sama-sama di area yang sama gitu ya. Kita belajar ilmu komunikasi sehingga nanti menjadi sesuatu yang menarik, yang inspiratif, yang membuat kita merasa hidup gitu. Hidup lebih hidup. Dengan apa? Dengan kuliah di komunikasi. Nah, izinkan saya ya untuk share screen. Oke, sebentar ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini semester berapa ya? Saya lupa tanya. Semester 6, Bu. Oh, semester 6. Berarti wow, sudah ini juga ya, sudah banyak yang ditekuni mata kuliahnya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam paparan ya, yang ingin saya sampaikan adalah begini. Memang kalau kita di dunia akademisi, itu ngobrol sering-sering dengan dunia praktisi itu sesuatu yang sesuatu yang memang dibutuhkan gitu. Kami dari dunia praktisi juga demikian. Kita juga butuh ngobrol sering-sering dengan akademisi. Kebetulan saat ini ya Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia kita kerjasamanya kebanyakan dengan Fakultas Kehutanan gitu ya, belum dengan Fakultas Ilmu Komunikasi. Mungkin kedepannya kita bisa lakukan itu ya dengan berbagai katakanlah kerjasama, diskusi, praktek bareng dan sebagainya. Mungkin ini salah satu terobosan yang bisa juga kita pertimbangkan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk berbicara di hadapan yang saya hormati begitu ya, sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila ya. Saya juga diberi kehormatan begitu ya. Saya merasa terhormat karena Pak Gede Munanto memberi kesempatan ke saya untuk berbagi. Sebelum saya lanjutkan paparan saya mau bertanya dulu kepada Ibu Moderator. Mbak Moderator, saya diberi kesempatan paparan sampai pukul berapa? Sampai pukul 15 menit. Jadi biar bisa saya atur waktunya supaya saya tidak kelebihan bicara. Oke, nggak apa-apa. Sambil nanti tinggal disampaikan saja kalau misalnya katakanlah masih tinggal 15 menit lagi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Oke, terima kasih. Saya diminta oleh Pak Gede Munanto untuk bicara mengenai ini. Kajian dampak media ya, kajian dampak media untuk lingkungan hidup dan sustainability development. Nah, sebelum saya bicara mengenai kajian dampak media, yang nanti saya akan paparkan adalah tidak melulu bicara dampaknya atau kajiannya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana begitu ya, kita sebagai orang komunikasi kita melakukan environmental assessment. Kan biasanya kalau kita orang komunikasi kita selalu tuh ya melakukan yang namanya assessment. Assessment tuh artinya gini. Tugas kita adalah menyampaikan pesan kepada publik dengan baik dan benar, sesuai dengan standar, sesuai dengan tujuan komunikasi yang kita ingin capai. Tujuan komunikasi yang kita ingin capai kan, apalagi semester 6 ya, kita sudah tahu, yang paling mudah itu adalah kognitif. Yang paling naik tingkatannya adalah afektif. Yang terakhir, yang paling sulit itu adalah behavior change. Jadi bagaimana konasi itu sangat sulit. Karena apa? Karena butuh tahapan. Tahu dulu, ada emotional involvement, baru dia mau berpraktek gitu ya, baru mau dia implementatif. Kalau enggak susah. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana pesan-pesan yang kita lempar ke publik gitu ya, kita pastikan itu sama
baru komunikasi itu bisa dikatakan berhasil. Begitu kan ya, kalau kita lihat yang namanya proses komunikasi, communication process. And unfortunately, komunikasi itu adalah in context. Jadi komunikasi itu selalu bergantung dengan konteksnya seperti apa. Karena untuk pesan yang sama, itu bisa berbeda makna dalam konteks yang berbeda. Makanya komunikasi itu selalu in context, communication in context. Maka pada saat kita melakukan kajian, begitu ya, bagaimana pengaruh media terhadap isu-isu mengenai lingkungan, isu-isu mengenai sustainability, itu menjadi penting. Nah, ini juga bagian dari yang akan kita lakukan, begitu ya, assessment-nya seperti apa. Nah, apalagi saat ini kan kita sudah tidak bisa hanya mengandalkan komunikasi tatap muka. Dulu ya, kayaknya mungkin teorinya perlu digarap lagi ya. Saya kebetulan bukan akademisi lagi, begitu, meskipun saya pernah menjadi dosen paruh waktu gitu ya di Presiden University dulu sekali. Waktu itu saya ngajar beberapa mata kuliah ya, termasuk crisis communication gitu ya, kemudian dan beberapa hal yang lainnya. Nah, jadi yang perlu kita sekarang sadari adalah bagaimana komunikasi itu dilakukan sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Termasuk kita komunikasi mengenai isu-isu lingkungan. Karena komunikasi digital begitu intens gitu ya, kita tidak bisa tidak. Siapapun bisa berkomunikasi. Kalau dulu ada pembatasan komunikasi ya hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses. Akses katakanlah dia sebagai wartawan, bisa menulis, bisa membuat artikel, broadcast. Tetapi hari ini siapapun bisa berkomunikasi dengan halayak publik karena tidak dibatasi ruang dan waktu. Komunikasi begitu instan, begitu bisa langsung direspon, begitu ya. Nah, ini menjadi penting. Bagaimana kita sebagai seorang komunikator itu bisa melihat fenomena ini sebagai harusnya kita jadikan sebagai satu modal, fasilitator untuk smoothen the process, untuk memperlancar tugas kita berkomunikasi dengan stakeholders. Nah, saya ingin perlihatkan satu video dulu ya. Karena ini kan kajian dampak media ya, jadi kita ambil salah satu media aja, contoh aja ya, contoh media karena kita lagi bicara digital media, kemudian bagaimana kita berkomunikasi tidak melulu di media konservatif gitu ya, media prime media gitu ya, yang kita kenal kalau orang komunikasi itu kan ya tier 1, tier 2 gitu ya, maksudnya dari tingkatan-tingkatannya. Begitu. Kalau orang humas itu biasa kita bicara gitu, apakah dia first tier, second tier, third tier gitu. Jadi ranking media itu. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan komunikasi berdasarkan kajian digital media. Yang tadi sudah saya sampaikan, kita tidak bisa menahan bagaimana mereka berpendapat. Karena berpendapat itu adalah hak asasi ya saat ini, meskipun dibatasi. Harus ada kode etiknya. Jurnalis saja punya ya kode etik jurnalistik, apalagi kita ada undang-undang ITE sekarang kan ya, undang-undang digital yang mengatur itu, sehingga apapun juga tetap ada aturannya. Tetapi berpendapat itu menjadi mudah karena begitu mudahnya, sehingga itu tantangan buat kita sebagai PR, sebagai communicator, sebagai seorang komunikator ya, penyampai pesan. Karena pesan yang kita mau lempar, kita harus pastikan pesan itu sama. Katakanlah begini. Di kepala kita mau menginformasikan gitu ya mengenai apel ya. Kemudian kita lempar pesan kita apel. Apel itu bisa diterima oleh komunikan. Itu dia bingung, ini apelnya apel Australia, apel Malang, atau apple yang yang setengah digigit itu merek gitu ya. Sama-sama apple. Tapi kita tidak tahu apple yang mana. Maka tugas kita sebagai komunikator gitu ya menyampaikan pesan itu dengan jelas. Sesuai dengan target audiens yang kita mau sasar. Itu ya. Maka sekarang izinkan saya pick up aja, ngacak aja. Saya ambil satu contoh. Bagaimana video ini gitu ya. Ini katakanlah black campaign. Black campaign itu adalah dia menginformasikan sesuatu yang dia tidak paham, dia belum ke lapangan dan dia tidak melakukan sebagai prakteknya gitu ya. Nah, ini kita coba lihat dulu baru nanti kita bahas ya. Siapa yang kalau ngambil tisu tuh sembarangan kayak gini? Sadar nggak kalau konsumsi tisu yang sering kita lakukan sebagai orang modern ini berkontribusi merusak lingkungan dan membahayakan bumi?
Industri tisu dan kertas itu sekarang ada di peringkat ketiga sebagai industri yang menyumbang emisi gas karbon terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua produk tisu yang beredar di pasaran sekarang itu dibikinnya dari penebangan hutan, deforestation, bukan dibuat dari kertas daur ulang. Kita hitung ya, satu pohon dewasa berumur 6 tahun ditebang, dijadikan tisu, itu cuma bisa jadi 2 pak tisu yang isinya 40 lembar. Dan faktanya, ada 10.000 pohon berusia 6 tahun yang ditebang setiap hari, hanya untuk bikin tisu. Dan kita sembarangan ngambil tisu, nggak tahu dipakai untuk ngebersihin apa, dan dibuang seenaknya. Horor kan? Oke. Ya, itu contoh aja ya. Contoh bagaimana kita berhadapan dengan publik yang bebas menyampaikan apapun. Oke, jadi sekarang itu sebagai sampelnya TikTok, ya, Facebook, Instagram, Twitter, apapun bisa dilakukan berpendapat. Sementara kita sebagai seorang komunikator, kita ingin menyampaikan pesan itu dengan benar. Bagaimana paper atau tisu itu diolah? Kan tidak disampaikan. Apakah dia melihat persemaiannya? Tidak ditampakkan. Dia hanya menampakkan bagian serpihan kecil-kecil. Makanya communication in context tadi saya katakan. In context adalah bagaimana kita memaparkan dalam situasi seperti apa. Nah, maka ya hari ini yang saya ingin berbagi adalah sebelum kita nanti saya mau bercerita juga mengenai the story of the paper. Bagaimana cerita mengenai kertas gitu ya. Itu nanti kita lihat videonya. Sekarang saya mau bicara mengenai bagaimana communication plan. Communication plan untuk kita mengcounter gitu ya, mengcounter katakanlah stigma negatif. Maka yang paling sering kita lakukan adalah yaitu melakukan engagement. Jadi makanya kenapa di awal ini saya sampaikan stakeholders engagement itu menjadi penting dan krusial. Kenapa? Karena kita tidak bisa bicara atas nama diri kita sendiri. Kita juga harus menggandeng orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baik itu researcher, ya, peneliti, kemudian masyarakat, tadi yang Pak Gede Munanto juga sampaikan, kemudian pihak-pihak ketiga yang bermitra dengan kita, yang langsung terjun ke lapangan, langsung tahu itu sebenarnya seperti apa. Langsung melihat ke pabriknya, bagaimana pengolahan, bagaimana saving energi itu dilakukan. Bagaimana pengurangan batu bara itu dilakukan dengan menggunakan apa? Black liquor. Black liquor itu adalah cairan hitam yang diambil dari cairan getah yang ada di pohon batangnya. Kemudian diproses sedemikian rupa menjadi black liquor. Black liquor itu kayak kayak minyak tanah gitu. Ini sederhananya. But not as simple as that ya. Maksudnya black liquor itu yang menjadi bahan bakarnya di pabrik kertas gitu. Nah, apakah hal-hal seperti ini diketahui? Kan tidak. Maka bagaimana kita sebagai communicator untuk bisa memaparkan segala sesuatu itu dengan balance. Kita tidak menolak untuk ada yang berpendapat berbeda. Aduh, itu dengan senang hati. Kenapa? Karena kritik itu sangat membangun sepanjang memaparkan data-data fakta yang jelas. Gitu. Artinya tidak bicara hanya dari satu pihak, tetapi juga bicara dari berbagai pihak dan kita bicara data, gitu ya. Maka pertama kali yang harus kita lakukan dalam mengcounter, ini kita bicara kajian media ya, dampak kajian media terhadap isu-isu lingkungan. Nanti sahabat-sahabat mahasiswa pasti tahulah, tidak perlu saya tampilkan begitu banyak misalnya artikel negatif bisa itu dicari di Google ya, tinggal di list, begitu banyaknya. Sekarang tinggal bagaimana kita flooding itu membasahi, membanjiri publik dengan informasi. Sehingga apa? Sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh gitu ya, oleh siapapun itu menjadi balance. Balance kenapa? Karena ada ketersediaan informasi di ranah publik. Berarti semakin banyak kita memasukkan informasi-informasi ke dalam publik untuk mengedukasi, disitulah cara kita berkomunikasi. Meskipun komunikasi tatap muka ya itu paling convincing, paling bisa mengubah perilaku. Kenapa? Karena ada emotional involvement, tatap mata gitu ya, ada body language terlihat, tapi tidak melalui media. Maka di sini stakeholder engagement itu penting dalam konteks bagaimana kita mencapai tujuan. Nah, yang sebelah kiri ini adalah membernya APHI itu ada sekitar lebih dari 500 anggota di seluruh Indonesia.
Membernya APHI itu lebih dari 500 anggota di seluruh Indonesia. Dan anggotanya itu adalah tiga jenis bisnis. Bisnis yang pertama itu adalah hutan tanaman industri. Jadi hutan tanaman industri yang panen setiap 5-6 tahun. Kemudian yang kedua adalah hutan alam. Hutan alam itu ada hutan yang masih virgin gitu ya, masih original, tidak diapa-apain. Terus diapain dong? Ya dijaga, diprotek dari apa? Dari deforestasi, dari perusakan lingkungan, begitu. Yang dipelihara apa? Keberagaman hayati, flora fauna di dalamnya. Kalau yang tadi ya, hutan tanaman industri, namanya juga hutan tanaman industri. Berarti tanamannya untuk industri. Yang ketiga itu adalah restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem itu adalah ya restore, dari kata restore, mengembalikan. Ekosistem itu adalah habitat-habitat. Jadi setiap fungsi, setiap setiap unit gitu yang ada di sebuah ekosistem itu terkoneksi. Bagaimana berkomunikasi untuk terjaganya lingkungan. Nah, ada 3 jenis industri yang berbeda, ada 3 jenis fungsi yang berbeda di anggotanya APHI. Ketiganya ini mewakili karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai informasi, dari total 130 juta kurang lebih ya, 130 juta hutan yang ada di seluruh Indonesia, itu hutan yang ada di seluruh Indonesia itu macam-macam ya. Ada hutan lindung, nah kita suka pergi tuh ke hutan lindung. Ada misalnya hutan konservasi, hutan rakyat, hutan desa, hutan banyak. 10 juta ya, 10 juta dari 130 juta itu khusus dialokasikan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, yaitu tadi yang diberikan kepada izin yang 3 tadi. Jadi dari 130 juta hutan yang ada di Indonesia, hanya 10 juta berapa persen? Berarti kan masih kecil. Dan itu membantu Indonesia untuk apa? Ekspor produk-produk industri kehutanan. Jadi salah kalau orang mengatakan bahwa hutan Indonesia dibabat habis untuk ini. Coba kita lihat angka. Berapa angka yang ada hutan di Indonesia? Berapa yang dialokasikan untuk hutan industri? Gitu ya. Nah, dari 10 juta yang kurang lebih ya, saya datanya mesti harus cari lagi. Mohon maaf saya tidak tampilkan, makanya nanti kita bisa cari. Tapi kurang lebih, more or less. Nah, dari 10 juta, out of 10 million, itu kurang lebih sekitar mungkin 6 juta atau 5 juta setengah gitu ya, kurang lebih. Saya harus update. Mohon maaf kalau nanti datanya tidak. Itu kurang lebihnya, itu yang sudah dibebani izin. Artinya sudah dapat izin. Sisanya masih diperuntukkan kalau ada investor yang mau terjun di industri kehutanan. Jadi masih terbuka luas. Masih terbuka luas untuk investor yang mau mengembangkan gitu ya, sumber daya alam Indonesia. Untuk apa? Untuk membantu perekonomian Indonesia. Intinya itu. Kenapa? Karena tidak butuh modal. Pertama, itu pemberian dari Allah. Dan pastinya pemberian Allah harus kita jaga. Lawang kita disuruh menjadi khalifah gitu kan ya, wakilnya Allah di muka bumi, supaya apa? Supaya kita bisa menjaga nih, mewakili Allah. Karena kan kita mewakili tuh sifat-sifat Allah. Kita penyayang gitu ya, cuma Allah yang maha penyayang. Kita cuma penyayang dong, cuma celupannya aja. Terus kita disuruh menjadi rahmatan lil alamin gitu kan, menjadi rahmat. Pastinya kita tidak mungkin mau merusak. Nah, memang dalam perjalanannya itu continuous improvement. Jadi kita harus terus-menerus memperbaiki diri gitu. Jadi tidak ada yang sempurna, tetapi paling tidak kalau kita berusaha itu yang harus kita lakukan. Maka yang paling penting adalah tadi ya, anggotanya APHI ada 3. Yang khusus mengenai hutan tanaman industri, yang khusus untuk merawat, menjaga, melindungi hutan alam, yang ketiga adalah khusus yang mengembalikan fungsi restore, yang mengembalikan fungsi hutan. Yang tadinya hutannya rusak, kemudian dia mendapat izin restorasi ekosistem, kemudian dikembalikan menjadi baik karena dilindungi, diprotek. Ada investasi di sana, ada keluar biaya, budget di sana. Tetapi itu dilakukan untuk apa? Karena komitmen, mau merestore. Ini dulu ya, jadi paham dulu. Sehingga kita tahu petanya nih, apa isu-isu lingkungan bagaimana sih gitu kan ya. Terus kemudian APHI apa sih? Ini asosiasi perusak hutan nih gitu kan. Kadang-kadang mungkin, nah itu yang harus kita luruskan. Kenapa? Karena kita namanya juga asosiasi pengusaha. Berarti tugas kita adalah membantu pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia yang hanya kita bisa sumbangkan dari industri kita, dari sektor kita. Oke, itu dulu. Kita sepaham dulu ya background-nya di sana. Nah, berarti kita udah dikasih amanah nih.
Dari katakanlah 5, sekian juta begitu ya yang sudah dibebani izin, itu yang nantinya harus dikelola dengan baik dan itu dimintai pertanggungjawaban oleh kementerian terkait, yaitu dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada aturannya, ada sertifikasi yang harus kita fulfill, yang harus kita capai, yaitu yang namanya PHPL ya, pengelolaan hutan produksi lestari, dan yang namanya SVLK, sistem verifikasi legalitas kayu. Itu ada 2. Dan ini sangat detail, dan ini ada yang namanya lacak balak. Lacak balak tahu ya? Lacak balak tuh ini. Kapan kita dikasih izin? Kapan kita mulai membuka ya, open land gitu ya, clearing, membuka izin lahan yang diberikan kepada kita, kapan mulai pembibitan, kapan mulai ditanam, yang ditebangnya di blok mana, dibawanya ke pabrik mana, itu semuanya lacak balaknya jelas. Jadi walaupun di ujung, di hilirnya kita tahu itu kayu berasal dari blok mana, wilayah mana, ditebangnya kapan. Karena semuanya begitu mau nanam ada izin, begitu mau mau ada melakukan penebangan ada izin, begitu mau bawa ke pabrik ada izin, keluar dari pabrik semuanya dikontrol melalui sertifikasi tadi, lacak balak ya. Itu dulu kita paham dulu ya sistemnya di ini. Nah, kemudian berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak luar supaya mereka tahu, oh ternyata begitu. Berarti ayo sama-sama. Kan yang paling penting adalah bagaimana kita engage. Bagaimana kita menyajikan sesuatu, memberikan sesuatu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Kalau dia jurnalis, lakukan tugasnya, memberi masukan yang membangun, bukan mematikan industri yang menghidupkan pergerakan ekonomi Indonesia. Misalkan, gitu kan ya. Kita sama-sama, ayo membangun. Kita sama-sama koreksi. Itu. Intinya semangatnya itu. Continuous improvement. Nah, artinya kita harus melakukan alignment dulu. Alignment bagaimana kita melakukan approach kepada stakeholders, gitu ya. Stakeholders macam-macam. Ada masyarakat, government, institution, academician, researcher, dan sebagainya. Banyak, tinggal di list. Kemudian setelah itu kita bikin yang namanya stakeholders engagement plan. Jadi kita harus tahu bagaimana kita berkomunikasi untuk setiap target audiens yang kita sasar. Sebelum kita bicara dampak-dampak media kan ya. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, begitu kita kaji, so next-nya what gitu. Nah itu. Maka setelah itu kita harus tahu juga sustainability initiative atau sustainability content apa yang perlu kita sediakan, yang kita provide. Karena ini penting. Bagaimana kita melakukan engagement kalau kita tidak tahu inisiatif-inisiatif apa yang kita lakukan. Nah, rangkaian ini adalah untuk memposisikan, mempromosikan APHI ya dalam sustainability initiative-nya yang tentu saja align, yang tentu saja selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) ya. Sekarang kan di dunia ini selalu pokoknya perusahaan diwajibkan untuk merujuknya kepada SDGs. Dulu MDGs ya, sekarang jadi SDGs, Sustainable Development Goals. Dan ini semuanya udah sangat detail diatur. Kemudian yang kedua, kita juga dari asosiasi kita meluncurkan yang namanya Roadmap 2045. Kita sebagai praktisi di industri kehutanan kan kita juga harus memberi sumbang saran ya. Bagaimana industri ini bisa berkembang 10, 15, 20, 25 tahun ke depan. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikembangkan. Dengan siapa kita harus bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia di industri kehutanan. Karena industri kehutanan untuk paper itu nomor 1 adalah Amerika Serikat. Itu international paper. Artinya dia sudah mengembangkan industri papernya udah ratusan tahun yang lalu. Sementara Indonesia baru berapa tahun? Izin-izin itu baru dikasih tahun 90-an. Artinya kalau dibilang kita bisa menyalip gitu ya, berkompetisi dengan negara-negara maju yang sudah melakukan industri kehutanan ratusan tahun yang lalu, berarti Indonesia punya potensi yang disegani harusnya begitu, karena punya potensi sumber daya alam yang bersama-sama kita harus jaga dan harus kita maksimalisasi gitu. Nah, roadmap ini yang bicara mengenai bagaimana kontribusi sektor kehutanan hari ini ya, sekarang, nanti 10 tahun, 20 tahun begitu. Kemudian industri-industri mana yang dikembangkan. Dan kami tidak hanya
di hulu, tetapi juga menggandeng industri hilirnya. Industri hilirnya itu ada kayak kayu gergajian gitu ya, plywood, kemudian furniture gitu. Itu di hilirnya. Di hulunya nih kami di APHI. Karena kami yang nanam gitu ya, kami yang nanam, kami yang panen, kemudian kami supply kayunya. Nah itu. Sebagian supply-nya dijadikan bisa bubur kertas ya, pulp atau paper atau anything, maksudnya from paper gitu ya, from pulp gitu, nggak masalah gitu. Tetapi kita juga menggandeng, itu ada namanya adalah Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia. Jadi ada forumnya sendiri, kita dari hulu sampai hilir, kita diskusi bagaimana mengembangkan industri kehutanan. Maka saya tulis di sini, 2026 sampai 2045. Kenapa 2026? Karena tahun ini kita akan terjadi pergantian ya pengurus ya. Kemudian nanti lanjut lagi tuh estafet tongkatnya dialihkan. Oke, next-nya biar jelas ya. Nah, ini yang saya juga ingin berbagi. Bagaimana kita melakukan framework gitu ya. Sebelum kita melakukan kajian kan kita juga harus sedia payung sebelum hujan gitu ya. Kalau orang bule bilangnya expect for the unexpected gitu ya. Kita harus mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan. Karena itu jelas. Maksudnya jelas ya udah pasti. Sunatullahnya begitu ya. Maksudnya kalau jatuh pasti sakit ke bawah gitu kan. Nggak ada yang jatuh ke atas gitu. Nah, jadi artinya bagaimana kita mempersiapkan. Makanya orang-orang zaman dulu, ayo sedia payung sebelum hujan. Sama. Jadi bagaimana kita membuat suatu framework. Framework itu kerangka pikir. Kerangka pikir supaya kita tahu bagaimana kita berkomunikasi dengan target audiens yang berbeda yang tadi di depan. Dengan Bapak yang tadi yang sharing ya di TikTok, kita bagaimana harus berkomunikasi. Nah itu artinya bagaimana kita melakukan, dan pendekatannya itu adalah dua pendekatan ya, yaitu proactive engagement. Jadi harus kita yang aktif. Jangan kita menunggu dulu gitu ya, baru kita melakukan engagement, jangan. Kemudian dari isu-isu yang berkembang. Hari ini apa? Concern publik itu mengenai apa? 1, mengenai kebakaran hutan. 2, mengenai pengelolaan gambut misalkan gitu ya. 3, mengenai multi usaha kehutanan. Bagaimana kita mengkorporasikan masyarakat, gitu ya, mengkorporasikan masyarakat. Karena itu sekarang juga menjadi prioritas perusahaan. Jadi kalau disebut itu kayak HTI mini. Jadi kita punya kayak bapak asuh gitu ya. Nah itu kan artinya kan masyarakat juga harus dididik menjadi entrepreneur seperti apa. Nah itu bagaimana bergandengan tangan dan bagaimana bisa klop gitu. Nah kemudian ini stakeholdersnya. Saya kasih XX ini hanya contoh aja ya. Jadi bisa dimasukkan siapa stakeholdersnya, kita tinggal masukkan. Misalnya masyarakat, akademisi, mahasiswa, gitu kan, misalkan pemerintah, NGO, LSM, apapun bisa kita taruh di sini ya, di hijau, biru, kuning ini bisa banyak. Kemudian sustainability objektifnya apa? Nah, gitu ya. Ini saya contohkan aja, sekedar contoh aja. Misalnya APHI roadmap-nya, itu objektifnya yang kita ingin komunikasikan. Kemudian bagaimana kita terlibat di SDGs, bagaimana kita melakukan proteksi, restorasi gitu ya, berdasarkan landscape approach. Landscape approach itu ya, landscape itu bentang alam. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan, berkolaborasi, kerjasama secara landscape. Kita nggak akan bisa, contoh, misalnya kita di lingkungan RW gitu ya, terus kita hanya mau rumah kita aja yang disemprot itu demam berdarah. Kita mau panggil gitu vendor terkenal apapun. Yang lainnya enggak bisa. Karena apa? Karena nyamuk itu terbangnya kemana-mana. Dia nggak mungkin cuma gitu aja di tempat kita. Ntar transmigrasi ya dari sana terus ke rumah kita. Artinya harus dalam pendekatan bentang alam, yaitu satu kompleks. Semuanya di fogging. Sama. Bagaimana kita menjaga hutan? Kita harus pendekatannya landscape, pendekatan bentang alam. Kita lihat di daerah konsesi kita siapa yang berdekat? Siapa yang berdekatan? Masyarakat, pemerintah daerah, LSM, universitas, siapa lagi? Banyak di list. Jadi harus dalam bentang yang semua akan terlibat bagaimana menjaga hutan, gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan yang namanya integrated ya sustainable forest management. Itu tadi. Jadi di industri kehutanan itu aturannya banyak sekali. Itu tadi saya katakan, mau pembibitan ada izin, mau nanam izin dulu. Jadi ada request, menyampaikan, dikontrol semuanya. Jadi bagaimana mungkin kita menebang dari tadi ya video tadi dari pohon yang ilegal? Tidak mungkin karena kita ada sendiri hutan, tanaman, industri, HTI,
khusus dikasih wilayahnya untuk dikembangkan sebagai industri. Jadi apakah salah kalau dipanen? Ya enggak. Karena memang izinnya peruntukannya untuk industri. Nah, yang harus diperhatikan adalah memperhatikan aspek-aspek sustainability, proteksi, restorasi, itu. Bermitra dengan masyarakat, itu yang harus dilakukan. Kemudian contoh lainnya, misalnya integrated fire monitoring system. Bagaimana kita melakukan pencegahan kebakaran lahan? Bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pencegahan? Karena pencegahan lebih baik untuk urusan kebakaran, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mencapai sustainability objektif ini, tujuan-tujuan ini pasti ada challenges-nya, pasti ada tantangan, nggak mungkin enggak gitu ya. Kita mau pergi ke Blok M aja tantangannya banyak. Pertama, males bang. Apalagi ini mau hujan gitu ya, mendung-mendung gitu kan, maunya tidur bawaannya. Itu tantangan juga mau pergi ke Blok M. Padahal di Blok M mau ditraktir sama teman. Yang kedua, aduh males banget gitu ya. Maksudnya males gerak gitu ya, mager. Kenapa? Pertama misalnya, aduh ini flashnya habis, nanti ke Blok M harus lewat tol, ngisi tol. Challenge-nya banyak. Makanya apa yang akan dihadapi dalam men-challenge ini tulis di sini. Challenges yang akan kita hadapi itu apa? Jadi kita predict. Kan ada orang bilang, mana mungkin, kan kita belum tahu, kan begini, ada excuse. Enggak, semuanya bisa diprediksi dengan asumsi. Katakanlah kalau asumsi kita kurang tepat gitu, at least kita sudah prevent, sudah mitigasi, udah expect for the unexpected, gitu ya. Jadi nggak masalah ditulis. Kemudian how we do it. Setelah kita tahu challenges-nya untuk pergi ke Blok M gitu ya, so how we do it untuk overcome that gitu. Nah ini tadi bagaimana menggunakan association platform. Kita bagaimana berkolaborasi dengan asosiasi lain. Kemudian bagaimana kita minta arahan kepada government karena mereka regulator, ya kan? Kita mengikuti aturan mereka. Kita minta berkomunikasi dengan mereka. Itu artinya apa? Artinya supaya bersinergi, supaya kita bantu pemerintah. Untuk apa? Menggerakkan roda ekonomi. Kemudian institution platform, LSM, akademisi, university masuk di sini nih, institution. Artinya ini kerangka yang sangat integrated gitu ya. Untuk tadi itu mengkaji dampak lingkungan dan what would we do gitu. Apa yang mau kita lakukan next-nya. Nah, ini adalah roadmap bagaimana stakeholders engagement itu dilakukan. Kita bikin medium and long term strateginya. Jangan cuma besar-besarannya aja terus nanti kita bingung. Harus ada KPI-nya, key performance indicator. Jadi kita tahu. Kemudian bagaimana action plan yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana operationalnya, day to day-nya. Siapa mengerjakan apa? Siapa bertanggung jawab apa? Jangan sampai, let me think. Saya kira kamu yang ngerjain. Nggak boleh. Orang komunikasi tahu kan? Orang komunikasi itu tugasnya adalah memastikan. Jadi bukan, saya kira kamu yang ngerjain. Saya kira. Nggak boleh tuh dalam kamus ilmu komunikasi, nggak ada boleh saya kira. Kita harus, we have to make sure. Make sure, makanya check and recheck itu menjadi penting. Gitu ya, dalam komunikasi. Ini sih contoh aja ya, action plan-nya. Kemudian, nah ini. Bagaimana stakeholders engagement itu dilakukan untuk tadi itu mengantisipasi dampak media yang coba bayangkan ya, video tadi ditonton berapa orang. Terus mereka belum pernah ke lapangan, belum pernah ke hutan, belum pernah lihat ini. Jadi yang terbayang, waduh, hutan kita dibabat gitu kan? Padahal ya sebenarnya orang yang bikin video itu saya nggak yakin tuh ya nggak menggunakan tisu ya. Saya nggak yakin dia tidak menggunakan paper gitu. Bahkan sekarang serat kayu itu sudah dibikin untuk baju dari likos ya, dari ada itu. Ada teknologinya. Jadi sudah teknologinya makin maju. Jadi tidak akan kekurangan nanti kalau supply kita bikin baju gitu ya, berkekurangan karena kita bisa kembangkan itu dari kayu. Nah, ini. Kalau kita melihat di sini ya yang gampangnya inilah pool communication, Pool communication itu artinya gini, kita nunggu aja, tidak proaktif. Kita diem-diem aja. Nanti kan orang datang, Bu Trisya, saya mau kerjasama nih dengan APHI. Nah itu pool communication. Jadi kita nunggu ditarik dulu gitu ya, nunggu diajak dulu baru kita melakukan nih. Padahal kan tadi udah di depan kita udah sama-sama sepakati. Bagaimana kita mapping, kita petain. Udah tahu kan harus landscape gitu. Maka kayak nunggu bola gitu ya di gawang gitu.
itu ini low influence ya, low interest. Udah pengaruhnya kecil ya, interestnya pun nggak banyak, kecil juga. Makanya pertama naik ke atas, itu push. Push communication itu artinya kita yang nge-push, kita yang datengin. Pak Gede Munanto, gimana nih? Kita mau bikin podcast gitu ya. Bisa nggak kita kerjasama nih untuk bagaimana kita mengangkat isu-isu. Nah kan itu udah mulai ngomong, kita yang maju gitu. Saya sebenarnya udah lama sekali pingin ini ya. Cuma karena terhalang satu dan lain hal, belum ada aja gitu. Pertama kan ini yang kayak gitu. Jadi push communication, kita yang datangin, kita yang menawarkan. Kemudian terjadi diskusi, ya kan? Bukan mengintimidasi dengan mengharuskan konsep, ya tidak. Tetapi kita menyampaikan topik secara umum. Setelah itu kita diskusi mengenai topik itu. Sehingga kalau udah diskusi, kalau lebih dari satu kepala ya atau dua kepala kan itu lebih bagus. Muncul, oh gimana kalau kita ini, gimana kalau itu. Wah, jadi berkembang akhirnya. Kemudian konsultasi ya. Ini mulai agak ya ada mulai ngobrol-ngobrol ya dengan oh gimana kalau gini, gimana kalau gitu kan. Mulai itu ada high interest gitu ya, ketertarikannya mulai tumbuh. Meskipun influence-nya juga masih belum tinggi juga sih, karena masih tataran retorika, masih tataran naratif gitu ya, belum action. Jadi baru-baru ya tadinya tidak tahu jadi tahu, kan masih konsultasi. Tahu nggak ya kehutanan itu, industri kehutanan begini loh, dia penyumbang untuk what you call this, untuk ini dia penyumbang kesekian gitu ya. Untuk ekspor misalnya paper kita sekian, untuk ini sekian gitu. Tahu nggak ya, maksudnya furniture itu kita mendominasi loh di Uni Eropa misalkan, di UK, nah yang kayak gitu baru sebatas tahu aja. Yang paling penting itu adalah ini nih yang paling atas, wujudkan gitu ya, partisipasi dulu baru wujudkan dalam apa? Dalam kerjasama, maksudnya yuk bareng-bareng yuk kita bikin dari yang sederhana dulu. Saya sih kadang-kadang ya, saya orangnya tidak mau ngawang-ngawang juga. Kita maunya napak gitu ya. Kenapa? Karena stigma negatif itu kita sama-sama paham nih. Kita belajar komunikasi. Kita sama-sama tahu bagaimana opini itu terbentuk. Itu butuh proses. Nggak ada yang instan satu hari langsung, oh saya benci banget dengan warna merah. Nggak ada. Pasti ada prosesnya kenapa di belakang gitu ya. Kenapa saya benci warna merah. Oh setelah ditelusuri kenapa? Oh dulu dia kalau warna merah itu karena dia takut, karena pernah pakai baju merah, terus diseruduk itu, gitu kan? Diseruduk itu tuh yang banteng itu. Jadi dia begitu takutnya dengan warna merah, karena warna merah itu membawa negatif ke dirinya. Kan proses. Maka opini negatif yang ada di publik gitu ya, saya juga sampaikan di pertemuan-pertemuan. Saya bilang, yang namanya stigma negatif itu proses, tidak terbentuk sehari dua hari. Maka untuk melunturkan stigma negatif ini juga butuh proses. Sepanjang tracknya sudah benar gitu ya, sepanjang tracknya sudah benar, strateginya sudah benar, utilisasi media yang dipergunakan juga sudah benar, maka kita on the right track. Jadi tinggal lakukan maksimalisasi, utilisasi resources supaya hasilnya optimal. Itu makanya harus dilakukan ini. Gitu ya. Memang ini tadi nih, ya elah usahanya pasti butuh lebih besar. Udah pasti ya. Kan kalau mau high impact kan harus high effort. Nggak mungkin kita mau high impact misalkan mau gajinya besar gitu ya. Tapi kita maunya cuma di rumah aja, ungkang-ungkang kaki aja, terus maunya cuma buka email, tutup email. Bisakah kita dapat gaji besar? Nggak bisa, sesuai dengan effort. Maka di sini effortnya akan lebih besar. Dan karena effortnya besar, maka waktu ya time consuming yang kita lakukan juga lebih besar. Maka yang dilakukan adalah ya stakeholders-nya akhirnya selected, terpilih saja, tidak bisa semuanya. Gitu. Kemudian kalau kita mau memilih nih ya, udahlah sekarang mah cukuplah yang pull communication lah atau yang push communication, nantilah partnership, aduh ini butuh budget, ini itu gitu ya. Jadi langsung milihnya yang ini. Langsung dia berpikir, wah yang penting pokoknya kita banyak stakeholders yang kita approach gitu kan. Jadi effortnya nggak perlu capek. Gitu. Nah itu, ini bahan pemahaman kita ya, nanti bagaimana kita mengkaji. Nah stakeholders list itu penting, kita bikin, ini kita gitu ya, kita bikin siapa orang-orang yang akan kita connect. Gitu ya, connect gitu ya, untuk kita discuss, untuk kita. Nah kemudian kita bikin stakeholders mappingnya juga. Kingmaker-nya siapa, ring satunya siapa, ring 2-nya siapa.
Ini supaya efisien. Ya, supaya efisien itu maksudnya begini, jangan sampai kita salah target. Wah, kita seharian kita habiskan waktu kita untuk stakeholders A gitu ya, untuk institution A. Padahal ternyata nggak banyak gitu, membantu untuk melunturkan tadi stigma negatif. Maka penting kita harus mengkaji itu. Nanti kita buat tuh skala prioritas. Karena kan waktu kita cuma 8 jam sehari ya kalau kita kerja kan. Ya, maksudnya ini hitungan office hour ya, maksudnya 8 jam. 8 jam itu kan nggak banyak yang bisa kita lakukan. Berarti kan kita punya skala prioritas berdasarkan itu tadi, tujuan yang ingin diraih. Karena nggak mungkin semua pasti penting, tapi kan ada dong ya yang paling lebih penting itu. Oke, nah makanya yang perlu kita lakukan adalah pertama, bagaimana kita berkomunikasi dengan stakeholders. Stakeholders itu ada dengan pertama sebagai seorang komunikator ya, stakeholders kita tuh yang benar-benar di depan mata kita adalah mass media ya, mass media, cetak maupun elektronik. Sekarang ditambah digital media. Artinya kita bicara mengenai jurnalis, gitu ya, jurnalis, reporter, begitu. Nah itu adalah stakeholders penting kita sebagai seorang komunikator. Kenapa? Karena mengkomunikasikan pesan-pesan itu yang paling pertama adalah dengan mereka. Mereka memiliki media, mereka memiliki fasilitas gitu ya untuk menyampaikan pesan-pesan. Sehingga menjadi penting buat kita untuk engage dengan mereka. Cari tahu apa yang ada di kepala mereka, apa yang mereka pikirkan. Kemudian setelah itu ya baru kita petakan tuh siapa-siapa, siapa pegang rubrikasi apa gitu kan, supaya kita tadi itu tuh pengalokasian waktunya jelas. Seberapa sering harus kita ketemu dengan mereka gitu kan, karena waktu kita cuma 8 jam. Itu. Nah, sehingga ini penting lagi kita lakukan. Nah, saya dulu ya, waktu saya sebagai juru bicaranya Mandala Airlines ya, dulu sekarang Mandala Airlines sudah tidak beroperasi ya. Saya termasuk orang yang paling sedih tuh karena saya 3 tahun ya, saya itu pegang communication-nya itu pertama kali sejak Mandala diakuisisi dari Kostrad ke Cardiff International Group ya, dari Army Airlines gitu ya, karena dikelola oleh Kostrad gitu ya, dan tidak berkomunikasi dengan media gitu ya, tidak berkomunikasi dengan media, sangat tertutup gitu ya, siap laksanakan begitu ya, artinya itu bagaimana kita lakukan pendekatan-pendekatan, karena disiplinnya itu luar biasa gitu. Tapi saya juga agak shock juga gitu ya. Izin gitu ya. Saya bingung kenapa dalam meeting, kalau saya kan biasa di private ya, di swasta, jadi izin, mau bertanya izin gitu. Jadi itu cukup shocking juga ya, tetapi lama-lama oh ya ini karakternya seperti itu. Tapi disiplinnya luar biasa, detail gitu. Jadi itu. Dan bagaimana waktu itu saya menghadapi media, bagaimana saya men-turn around ya, mengubah image-nya Mandala. Bagaimana kami berkomunikasi dengan stakeholders, terutama dengan wartawan, dengan media. Itu yang saya lakukan dalam 1 tahun pertama. Kendalanya banyak. Bahkan saya ditolak-tolak, terutama untuk di Medan ya waktu itu. Ini sih sekedar sharing ya, supaya kita sebagai komunikator itu challenges mah pasti, nggak mungkin enggak. Bagaimana waktu di Medan? Sebelum di take over oleh Cardiff gitu ya, kan ada musibah ya, musibah yang kita juga nggak mau lah musibah itu terjadi. Siapa yang mau ada musibah? Nah, tapi kan yang paling penting adalah kita make sure it won't happen again. Kita memastikan itu tidak terjadi lagi. Maka waktu di Medan, Crash Mandala itu kan 2015 ya, kita akuisisi 2016, 2017 saya pegang. Itu waktu ke Medan itu, saya itu benar-benar apa ya, ngapain Mandala percuma, udah jadi ditolak-tolak gitu. Ditolak-tolak, tapi saya cuma senyum gitu ya, cuma senyum, ya terima kasih Bang, terima kasih. Kita akan memperbaiki, makanya kita pastikan itu tidak terjadi lagi seperti itu. Yang paling penting kita tahu bagaimana menghadapi target audiens kita. Kemudian kita assure, kita pastikan, kita tahu itu musibah, makanya kita lakukan ini, pembenahan. Kita bekerja sama dengan Singapore Airlines Engineering Company. Semua perawatan pesawat Mandala diberikan kepada SIEC, Singapore Airlines Engineering Company.
Berarti kan kita tahu dong ya kalau standar safety-nya Singapore Airlines Engineering Company itu seperti apa. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi kepada publik, nah seperti itu. Kemudian dari ngurusin pesawat, saya pindah ngurusin hutan gitu ya. Ini ilmu baru juga buat saya, tetapi kan orang komunikasi itu kan ya harus bisa fleksibel ya, harus bisa adjust karena intinya sama, yang dipelajari itu adalah sama, proses komunikasi juga. Cuma bagaimana kita mengemasnya aja yang berbeda, pesannya yang berbeda gitu. Sama, saya seperti bayi baru lahir, belum tahu cara makan, cara jalan, sama saya lakukan. 6 bulan pertama saya dengerin tuh, iya bang, iya, saya dengerin, ketemu wartawan, iya terima kasih, saya dengerin mereka ngomong apa aja. Sambil saya, nah setelah 6 bulan pertama, kemudian saya baru bisa bilang, enggak juga bang, coba deh abang lihat ya, lihat begini-begini, saya kasih data-data. Lama-lama, ayo bang, yuk ke lapangan kita lihat. Nah itu, jadi ada proses persuasi komunikasi di sana. Tidak bisa instan. Komunikasi itu tidak ada yang instan, percaya. Lawong ama pacar kita, nah ini kan sahabat mahasiswa kan mungkin masih punya pacar kan. Lawong sama pacar aja juga kan butuh proses kan. Butuh kenal, cari tahu hobinya apa, kesukaannya apa kan gitu. Sama. Jadi beruntunglah nih ya sahabat-sahabat mahasiswa yang belajar di ilmu komunikasi, terapkan kepiawaian berkomunikasi di calon kita gitu kan, yang nantinya akan menjadi pasangan hidup kita kan ke depannya. Gitu. Tapi kadang-kadang ya itu tadi. Kadang-kadang orang komunikasi itu ya, orang komunikasi itu benar-benar harus open mind, maksudnya listen gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita melihat apa yang orang lain kita melihat apa yang orang lain yang kita tidak lihat gitu. Orang lain lihat kita tidak lihat gitu. Maka itu penting. Makanya diskusi apapun tadi menjadi penting dilakukan gitu ya. Saya jujur ya sharing nih dengan sahabat-sahabat mahasiswa gitu, bahwa di industri kehutanan itu tugasnya masih panjang, homework-nya gitu ya masih banyak. Dan saya tidak mengklaim diri saya berhasil. Tidak. Tetapi saya punya niat gitu ya. Punya niat adalah selalu continuous improvement. Selalu berusaha memperbaiki diri. Belajar dari orang lain. Berkolaborasi dengan orang lain. Tidak selalu merasa cukup gitu ya. Tidak selalu merasa cukup. Kan kita nggak boleh tuh ya merasa cukup kan, kalau merasa cukup melampaui batas. Kita tidak boleh merasa cukup. Begitu merasa cukup, udah deh tuh. Kita merasa paling benar. Kita merasa sempurna. Enggak, kita tuh pasti ada saja. Kenapa? Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, aduh apa ya kurangnya, tanya si A. Aduh apa ya kurangnya, tanya si B. Itulah gunanya kita bermitra, berkolaborasi, engagement, bermitra. Maka tugas saya tuh di APHI itu. DP itu singkatan Dewan Pengurus ya. Jadi saya Dewan Pengurus di APHI itu di bidang humas dan kerjasama. Jadi saya juga menjajaki itu kerjasama dalam hal apa, bagaimana juga meningkatkan. Saya sering melakukan Zoom meeting ya dengan duta besar. Jadi ketua umum APHI itu kita berkomunikasi langsung dengan duta besar supaya apa? Mendorong ekspor. Jadi kita tidak hanya untuk di Indonesia saja, tapi karena kita punya potensi yang begitu besar, hutan kita, pemberian dari Allah, yang harusnya kita manfaatkan, kita kelola, kita jaga. Supaya apa? Supaya bermanfaat bagi siapa? Bagi semuanya, stakeholders gitu. Nah itu, jadi itu yang dilakukan, approach ini. Jadi supaya nanti ada yang menyampaikan di negara luar gitu, yaitu apa? Duta besar kita yang memang ditempatkan di sana. Gitu. Jadi intinya yang saya mau sampaikan adalah sebelum saya mau perlihatkan video-video ini, bahwa industri kehutanan itu sangat kompleks. Industri kehutanan itu tantangannya luar biasa. Kita gitu ya mau ngajak masyarakat diskusi susah. Ada masyarakat yang mau kita ajak bicara, yaitu masyarakat yang dewasa pemikirannya, tidak dipengaruhi oleh itu tadi, oleh noisy. Kan dalam proses komunikasi ada tuh ya, noisy. Jadi intervening variables. Jadi intervensi, variabel yang mengintervensi. Itu tadi communication in context. Pembisiknya misalnya kalau terlalu banyak pembisik, maka agak susah. Maka itu tadi,
Kadang-kadang bagaimana butuh kesabaran, bagaimana kita mengkomunikasikannya, bagaimana kita, yang penting niat kita tuh ikhlas, yang penting niat kita tulus, kita mau memberikan yang terbaik. Kalau kita salah, tolong koreksi yang untuk membangun, untuk sama-sama maju itu. Bukan koreksi yang untuk mematikan. Biar mati nih industri ini, biar jangan hidup. Nggak boleh. Kenapa? Karena apapun yang ada, yang kita miliki, itu amanah kan dari Allah. Kita dikasih nih kuliah, itu kan amanah. Oh enggak, saya memilih, betul. Kita memilih kuliah untuk dikomunikasi. Tapi pada saat kita mencapai gitu ya, sampai di pilihan itu kan banyak faktor. Banyak faktor yang mempengaruhi kita. Itulah campur tangan Allah tuh di sana. Banyak faktor yang mempengaruhi kita sehingga kita langsung sampai pada keputusan mau masuk Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, tinggal ikhlas lagi. Kuliah dijabanin ya bahasa Betawinya. Ditelatenin satu persatu, diresapi. Oh, mata kuliah ini kaitannya kemana ya? Dengan hati. Kalau dengan hati itu nanti terinternalisasi, masuk ke dalam perpustakaan kita yang paling dalam. Sehingga tuh ilmu-ilmu komunikasi itu menyatu dengan ilmu-ilmu lainnya. Sehingga muncul ide-ide kreatif, muncul ide-ide inovatif. Gitu. Nah itu. Jadi banyak ya hal-hal yang mungkin nanti kita dalam diskusi saja ya. Saya tidak mau membahas kasus demi kasus karena kita nih semuanya berproses. Kami dari APHI kita pasti banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kita pasti banyak yang perlu diperbaiki. Maka kenapa kita membuka diri untuk bermitra, untuk saling mengkoreksi. Karena tidak mungkinlah satu unsur itu yang paling sempurna, oh dia yang paling benar. Kita semua pasti punya ruang yang akan diisi oleh orang lain. Gitu. Sama, kita juga di APHI begitu. Kita banyak ruang yang kita ingin isi dengan mitra-mitra kita. Begitupun mitra itu juga pasti ada ruang. Karena kalau enggak masuk tuh. Ya, katakanlah kalau misalnya ini begini, mana masuk? Ini jari kita buka, terus yang satu kita kepel, enggak masuk. Tapi coba sama-sama kita buka jarinya. Kita masukkan perlahan. Perlahan ya, pelan-pelan. Gitu ya, ini lagi ngobrol nih, diskusi. Alhamdulillah, ya kan, coba tercapai itu mutual benefit. Mutual benefit artinya bagaimana benefit yang sama-sama saling memberi manfaat. Tidak ada yang satu bertindak tidak adil, yang lain bertindak tidak adil juga dengan yang lainnya. Nggak ada, karena sama-sama mutual benefit. Gitu. Baiklah, sebelum saya tampilkan video-video ya terakhir, mudah-mudahan nanti di diskusi kita bisa berdiskusi lebih terbuka gitu ya. Yang jelas di awal sebelum ditanya saya akan sampaikan bahwa atas nama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia homework-nya kami masih banyak. Pekerjaan rumahnya juga tidak mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Artinya bagaimana kita mengundang gitu ya untuk bekerja sama, itu yang akan kami lakukan from now on, mulai hari ini dan selanjutnya. Itu yang akan terus-menerus kami gaungkan gitu ya. Tidak akan berhenti karena kita butuh juga masukan begitu untuk memperbaiki diri. Nah, nanti video-video yang akan kami putarkan ini adalah video salah satu anggotanya APHI, yaitu APP Sinarmas ya. Kebetulan saya bekerja di sana sebagai Head of Partnership and Engagement. Gitu. Jadi memang saya di situ mengawal begitu ya, kerjasama, kemitraan berbagai pihak gitu dengan perusahaan itu. Nah, oke, saya akan mulai dari ini dulu ya sebelum video-video ini. Ada satu dulu nih yang untuk meng-counter mengenai paper ya. Ini. Paper story. Hi, I'm Paper, the teeny tiny thing that plays a mighty role in human history, turning ideas to life with just a few words written on me. I help humans to evolve, to connect with each other, help them grow, improve their cultures. Some other time, I help them wipe off sadness to happiness. And I am also helping people to stay healthy
and clean. Let's hear my story. Let me take you to where I came from, industrial forest. Once I was born in a lab, a teeny tiny seed, and become a tree. It takes me 5 years to grow, then ready to be turned into papers. Every 5 years, a seed is planted to make more papers. It's the cycle they need to keep, and they trace every single point of my journey, so there'd be more good quality paper like me. Now, the transformation process to paper is not instant. First, from the forest, they will take me to the factory, peels my tree bark to proper wood material, cuts me to pieces with a big machine into wood chips, cooks me out inside a high temperature tank, separates my wood fiber from other particles. It goes on and on until my texture gets softer and softer. Then I'll be in a new form, pulp. Next, I will get melted, squeezed, and pressed into a giant roll paper. We're almost finished. Stay with me. Stay with me through cutting and quality checking process. If I pass it, then I'm ready to be packed and shipped, travel around the world. Sounds cool, right? Asia Pulp and Paper provide everyday needs with its paper-based products to answer every need for the better tomorrow. Thank you for listening to my story. Are you ready to write your history with me? Ya. Oke. Sebentar ya. Sebentar. Oke, kalau begitu saya mau perlihatkan. Nah, jadi paper atau tisu yang dihasilkan itu renewable. Kita tanam, kita panen, kita tanam, kita panen. Kalau bicara, kan bagusnya hutan dirawat. Iya, ada hutan yang dirawat yang tidak ditebang, yaitu hutan lindung. Yaitu yang namanya ada hutan konservasi, itu tidak diapa-apain. Tapi harus di harvest, dipanen gitu ya. Oke, ini sekarang terakhir ya, saya ini untuk ininya tadi ya. Tadi mengenai paper. Ini ada di YouTube, nanti bisa lihat juga ya. Bisa kedengaran nggak ya suaranya? Nggak kedengaran ya? Sebentar. Indonesia's rainforests are home to large numbers of endangered species. The Sumatran tiger, Sumatran elephants, the Borneo orangutan. Did you know more than 70% of these animals? Aduh, ini jaringannya nih kayaknya. Habitats are located outside designated conservation areas. What can we do to ensure their long-term survival? At APP, we have committed to supporting the conservation of these species. We have implemented several programs in coordination with local forestry offices and our partner organizations. For instance, more than 600,000 hectares of our suppliers' forests are set aside as protected areas, which are also managed as high conservation value areas. Protecting an area of this size helps to avoid gigatons of carbon emissions from deforestation and provides connectivity between conservation areas
allow wild animals to roam and forage for themselves. We monitor their population and distribution through direct sightings and the use of camera traps. Throughout our suppliers' concessions, we work to mitigate human-wildlife conflicts by educating both employees and local communities, and establishing special teams to ensure proper management should any human-wildlife conflicts arise. APP's conservation efforts are further complemented by the protection and restoration of forests in the wider landscapes where our suppliers operate. However, to achieve our common conservation goals, all stakeholders in our landscapes must work together to ensure conditions where these species can thrive in viable populations. Kok bisa? Karena YouTube ya, sebentar ini. Videonya satu lagi ya, ada satu lagi yang tadi kayaknya agak, wait a second. Ini coba kita lihat ya. Mudah-mudahan signal di sini bagus ya, udah mulai muncul. Sebentar, berarti yang di depannya. Everything in life starts with a dream. That is why we are driven by our values to explore beyond the ordinary and never stopping to continue to innovate with paper. Bringing to life the ideas that will leave positive impacts on our planet, that will sustain through generations, that will grow together with all of us. Growing for us is not only about the business, it is also about empowering communities and safeguarding the environment. We don't know what tomorrow holds, but we all share a common vision. Let's work hand-in-hand responsibly, continuously, and sustainably, by ensuring that everything we do today is for the benefit of tomorrow. Terakhir ya, satu lagi nih yang kemitraan kita dengan masyarakat, jadi biar ada gambaran. Ini kerjasama dengan Marta Tilaar ya, untuk pemberdayaan wanita. Sebagai ibu rumah tangga, ini kayaknya agak ada kendala signal nih di sini. Mungkin Bu Moderator, udah waktunya jam berapa ya kita selesai ya? Mungkin karena sudah ini. Untuk kelasnya sih selesai jam 18 ya, Bu. Oh, jam 5. Oke, sedikit lagi. Jam, Bu. Ekonomi keluarga. Maaf, Bu. Setelah selesai pekerjaan di rumah, saya punya waktu untuk melakukan hal lain. Tapi apa? Saya beruntung tahu mengenai pelatihan pemberdayaan perempuan. Kami diajarkan banyak hal berguna, memanfaatkan hasil alam yang ada untuk
menghasilkan produk yang dibutuhkan banyak orang. Menambah penghasilan kami, menumbuhkan masa depan kami. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Silakan Ibu Moderator, monggo dilanjut. Oke, terima kasih Bu Tristiana atas paparan materinya yang begitu menarik. Oh, Trisia ya, maaf. Atas paparan materinya yang begitu menarik. Ini kenapa bunyi ya? Sebentar. Iya. Sorry, ini pencet. Silakan Ibu Moderator, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Nah, kebetulan juga sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan ya, Bu. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Marwah Maulidina. Untuk pertanyaannya, bagaimana lingkungan pengaruh terhadap komunikasi? Apakah Ibu mau langsung menjawab atau saya bacakan beberapa pertanyaannya dahulu? Satu aja dulu, biar langsung. Pertanyaan pertama apa tadi? Sorry, saya tadi barusan dulu. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari Marwah, bagaimana lingkungan pengaruh terhadap komunikasi? Bagaimana lingkungan berpengaruh dengan komunikasi? Ya, terhadap komunikasi. Silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Nabila belum dibuka mute. Oh iya, masih mute. Oh iya, mohon maaf. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Naomi Priscilla, yaitu yang bertanya bagaimana cara mengajak orang untuk peduli tentang lingkungan dan juga merubah pola hidup kita menjadi peduli lingkungan. Oke. Next. Untuk yang ketiga dari Chandra Amira yang bertanya, hutan yang terkena pembakaran di Papua itu masuk ke dalam kategori hutan apa, dan lalu bagaimana pendapat APHI terhadap pembakaran hutan tersebut? Oke. Next-nya. Dan saya juga ingin bertanya, Bu. Oh iya, dengan senang hati. Ini ada korelasinya dengan penanya yang ketiga terkait dengan bagaimana cara mengajak orang untuk peduli tentang lingkungan. Pertanyaan dari saya, apakah untuk mensosialisasikan dampak lingkungan itu harus menggait influencer yang ada di Indonesia agar masyarakat bisa lebih aware lagi dengan masalah lingkungan hidup? Karena kan masyarakat biasanya akan bergerak jika ada orang yang dia percaya itu berbicara tentang lingkungan seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita sampai jam berapa ya, Bu Moderator? Jam 6, Bu, untuk perkuliahannya. Oh, jam 6. Bukan maghrib ya? Iya, sampai setengah 6. Oke, setengah 6 aja kali ya? Iya, boleh, Bu. Nah, jadi biar ada 30 menit buat ini, karena saya 6:30 ada meeting lagi. Jadi. Oh, baik. Terima kasih. Iya. Ini hari Jumat ya, berarti 6:30 ada meeting, 7:30-nya saya ada meeting lagi soalnya, jadi ada 2 meeting. Baik, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ini saya tuh nggak tahu ya, saya tuh kalau dengan mahasiswa tuh hidup jadi lebih hidup. Kenapa? Karena saya melihat potensi-potensi yang punya
semangat luar biasa gitu untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Karena apa? Karena kalau bicara dengan mahasiswa tuh tidak ada tuh yang namanya misalnya menyerah gitu ya, terus putus asa gitu, enggak. Jadi apapun rasanya kalau berbicara dengan mahasiswa itu luas sekali. Oke, jadi tadi pertanyaan yang pertama ya dari sahabat kita nih Mbak Marwa ya. Bagaimana kita mengkaitkan lingkungan dengan komunikasi? Sebenarnya sih tanpa disadari tadi sudah saya jelaskan dalam paparan saya, tetapi nggak apa-apa, saya coba paparkan kembali ya singkatnya. Poinnya begini. Tugas kita sebagai komunikator ini adalah memastikan proses komunikasi berjalan sesuai dengan tujuan komunikasi yang kita lakukan. Itu dulu pertama. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan proses komunikasi yang dilakukan, kita juga tidak boleh kayak ini nih, kayak kuda gitu ya, kayak kuda, sehingga dia tidak melihat kiri kanan. Harus juga kita menerima yang namanya feedback. Feedback itu memperbaiki cara berkomunikasi kita. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan komunikasi itu dulu. Dalam proses komunikasi seperti yang kita pelajari, ini kan tidak mudah. Kenapa? Bayangkan. Suami istri aja kadang-kadang bicara pulpen yang sama, ini bisa munculnya beda gitu. Kalau tidak jelas menyampaikannya. Sehingga sebagai komunikator, kita nih ya, sahabat-sahabat mahasiswa yang belajar ilmu komunikasi, artinya bagaimana kita memastikan pesan yang kita lempar itu adalah sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Tadi saya mencontohkan, katakanlah kalau misalnya kita mau menyampaikan pesan mengenai bagaimana mengelola hutan yang baik. Tadi di awal sudah saya katakan, pengelolaan hutan yang baik itu ada yang namanya SFM. Ditambahin I di depannya, Integrated Sustainable Forest Management. Jadi bagaimana mengelola hutan secara berkelanjutan, secara sustainable. Jadi memang sudah ada gitu. Sudah ada cara melakukan proteksi, perawatan gitu ya terhadap hutan. Nah, pesan ini yang kita mau sampaikan kepada publik sebagai pesan itu tadi kan merawat lingkungan, menjaga lingkungan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang komunikasi melakukan itu? Nah, tadi ya kalau misalnya kita melihat ya materi presentasi saya yang ini, sebentar ya, kita coba sedikit refresh supaya sahabat-sahabat bisa lihat ya. Ini maklum nih kayaknya kok signal di tempat saya agak tidak bagus ya. Ini sebenarnya saya tadi tuh mau kasih proses komunikasi ya, tapi saya pikir karena saya bicara dengan mahasiswa komunikasi nanti justru saya dikasih tahu nih Bu Trisya yang lebih update. Saya tidak begitu update soal teori komunikasi ya hari ini. Nah ini kan sebenarnya adalah kita bicara proses komunikasi mengenai lingkungan. Pertama yang harus kita lakukan adalah satu, kita sebagai penyampai pesan, kita sebagai komunikator yang menyampaikan pesan mengenai lingkungan. Nah pesan kita apa? Pesan kita adalah mengelola hutan secara baik. Kita mau ngajak berbagai stakeholders untuk mengelola hutan secara baik. Karena mengelola hutan dengan baik itu tidak hanya tanggung jawab perusahaan saja, tapi juga masyarakat di sekitar hutan, LSM yang ada di dekat-dekat situ, universitas yang ada di dekat-dekat konsesi, dan berbagai stakeholders lainnya. Jadi kita tidak stand alone, tidak berdiri sendiri. Ada stakeholders lainnya yang mau bersama-sama untuk menjaga hutan, menjaga lingkungan. Itu dulu. Nah, kemudian begitu kita tahu pesan yang mau kita sampaikan apa gitu ya sebagai komunikator, nah kita harus pilih tuh. Pilih media-medianya apa aja yang kita mau pakai untuk menyampaikan pesan. Makanya di sini how we do it. How we do it ini adalah caranya bagaimana nih. Kan kalau proses komunikasi itu ada komunikator, kemudian ada pesannya gitu ya. Kemudian bagaimana pesan itu disampaikan melalui channel apa kepada komunikan. Nah, pada saat dari komunikator ke pesan, ini kan terjadi proses encoding decoding kan ya. Proses memformulasikan dan proses memahami, menerjemahkan gitu ya. Ada proses encoding decoding tadi itu. Nah, dalam perjalanannya ini begitu kita tahu pesan komunikasi yang mengenai lingkungan tadi yang kita mau kemas, kemudian kita pilih pakai channelnya apa aja. Oh, channelnya pakai tatap muka. Oh, channelnya melalui printed. Oh, channelnya melalui media massa. Oh, channelnya melalui focus group discussion. Setelah itu di follow up dengan interpersonal communication. Kemudian apalagi? Kemudian pakai printed. Kita bikin flyer, bikin brosur. Apalagi? Wah,
biar gaya dong, biar bisa ditonton, pakai podcast atau apa, masukin ke YouTube, apa Instagram, bikin yang menarik gambar-gambarnya. Nah, itu pemilihan channeling itu yang kita harus pikirkan. Bagaimana pesan-pesan lingkungan ini kita translated gitu ya, kita terjemahkan, kita masukkan, kita pahami ke dalam channeling ini gitu. Nah, kalau sudah itu baru kita lempar ke audiens gitu ya, kita lempar. Nah, sama audiens diterima gitu kan ya. Diterima, oh buka video, oh buka Instagram. Nah, pada saat pembuka-buka channeling tadi yang dilakukan, disitulah terjadi proses pemahaman. Nah, proses pemahaman itu bergantung pada penyajian, bagaimana kita menyampaikan. Sehingga nanti keefektifan suatu komunikasi itu berpengaruh di sana, mulai dari kita menyampaikan, menggunakan channelingnya, kemudian dipersepsi. Masih ingat ya, dalam proses komunikasi, selain communication is in context, itu ada yang namanya dua faktor yang berpengaruh di dalam keefektifan suatu proses komunikasi. Yaitu pertama, pasti ingat ya, frame of reference, referensi yang dimiliki oleh komunikator maupun yang dimiliki oleh komunikan. Yang kedua, yaitu field of experiences, kerangka pengalaman yang dimiliki oleh komunikator dan yang dimiliki oleh komunikan. Ini dua faktor ini berpengaruh terhadap keefektifan suatu proses komunikasi. Gitu. Maka pada saat kita mengemas gitu ya pesan-pesan lingkungan, kemudian kan proses komunikasi, jangan lupa kita semua harus memperhatikan proses tadi. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, pastikan pesannya itu adalah buah apel. Apelnya apa? Apel Malang, bukan apel Australia, bukan apple yang setengah udah digigit itu, tapi apel Malang. Maka bagaimana kita mendeskripsikan apel Malang itu menjadi penting. Jadi pesannya gini, Trisia, tahu nggak kamu apel Malang? Nih, katakanlah kawan saya berbicara ke saya, Trisia, tahukah kamu apel Malang yang kecil itu, yang rada asam-asam manis, yang buahnya begitu menggiurkan, itu harus dideskripsikan dengan baik, gitu, dengan benar. Supaya pada saat saya tangkap, oh itu ya, oh yang kecil-kecil itu ya, bukan yang merah. Kan saya sebagai komunikan akan mempertanyakan itu, sama. Oh, berarti hutan itu dikelolanya begitu ya. Ternyata ada yang namanya pembangunan kanal, ada namanya water management gitu ya. Water management itu siapa yang mau nyiramin itu? Tanaman segitu luasnya. Kan ada manajemen air. Bagaimana dibangun kanal-kanal? Itu berdasarkan ketinggian, berdasarkan kontur. Itu pakai teknologi. Dan teknologinya diadapt dari Belanda. Gitu. Jadi bagaimana kita melakukan penjelasan-penjelasan mengenai pesan-pesan kita dengan clear gitu. Supaya diterimanya juga clear. Nah, baru tuh ya nanti proses komunikasinya terjadi mengenai pesan-pesan lingkungan. Katakanlah pesan-pesan lingkungannya contohnya ini 1 sampai 5. Kita kemas gitu ya. Kita lempar gitu ya dalam proses komunikasi dengan harapan tujuan komunikasinya tercapai. Tujuan komunikasinya apa? Udahlah, kita cuma pingin mereka tahu aja dulu deh. Tahu yang namanya hutan itu dibagi ada macam-macam. Ada hutan konservasi, ada hutan desa, ada hutan masyarakat, ada hutan lindung, ada hutan tanaman industri, ada hutan alam. Tahu dulu itu aja lah, udah nggak usah mikirin sampai mereka harus bareng-bareng sama kita memelihara hutan, misalkan. Atau yuk kita tumbuhkan yuk rasa memiliki hutan. Nah, jadi kan aspek emosinya tuh udah mulai disentuh kan, emotionally engaged dan emotionally involved gitu. Nah, jadi aspek itu mulai ditumbuhkan. Nah, itu tuh tujuan komunikasi naik lagi, bertumbuh lagi. Setelah itu baru action. Yuk kita bikin yuk mahasiswa peduli hutan, mahasiswa peduli pengelolaan apa, mahasiswa peduli multiusaha kehutanan, bermitra apalah. Kita bikin yang namanya action, praktek. Mahasiswa peduli climate change gitu ya, perubahan iklim. Caranya gimana? Yuk kita kumpulin sampah ini yang sampah apa? Plastik itu yang susah dicerna. Gitu, butuh ratusan tahun untuk diurai. Berarti kita ayo. Nah, kan yang kayak gitu banyak. Makanya ada tuh komunitas-komunitas istilahnya
Dia tidak mau menggunakan sampah plastik lah pokoknya gitu ya. Menggunakan sampah yang degradable. Degradable itu yang bisa diurai. Salah satunya sekarang makanya straw ya, sedotan itu kebanyakan menggunakan sedotan dari kertas. Ya kan, coba kalau kita pergi kemana, dikasih sedotannya rada keras gitu ya. Nah itu bukan dari plastik, tapi dari paper. Karena apa? Karena renewable, karena degradable, bisa diurai. Begitu dibuang itu terurai menjadi satu dengan tanah. Itu tadi pertanyaan mengenai bagaimana kita mengembangkan komunikasi dikaitkan isu-isu lingkungan. Jadi mulai kelihatan ya keterkaitannya bagaimana isu lingkungan dengan proses komunikasi. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana kita mengajak orang untuk peduli lingkungan. Itu tadi, memang setiap orang itu kan punya prioritas berbeda-beda. Tidak semua orang interestnya tuh di hutan, di lingkungan. Ada yang nggak peduli gitu kan sama lingkungan. Tiap hari yang dia ingat adalah misalnya mobil. Wah, dia mobil, dia aksesoris, beli ban dengan velg yang baru atau apapun. All about car gitu ya. Boro-boro mikirin pohon, nanam bareng yuk gitu ya. Nggak ada. Jadi memang interest orang tuh berbeda-beda. Sehingga kita yang ada di industri kehutanan, tugas kita menjadi bagaimana kita menggelitik gitu ya, menggelitik mereka supaya tertarik. Nah, itu tadi caranya. Caranya adalah bagaimana interest mereka itu kita alihkan. Ada loh peduli lingkungan tapi yang milenial banget gitu. Ada loh yang peduli lingkungan gue banget gitu kan kalau bahasa anak mudanya. Jadi nggak melulu peduli lingkungan tuh aduh orang tua banget deh ya. Maksudnya itu aduh zaman jadul lah, zaman dulu banget gitu. Zaman bapak ibu kita gitu ibaratnya. Enggak. Mengelola lingkungan itu sekarang banyak penggerak-penggerakan lingkungan itu anak-anak muda. Penggerak lingkungan sampah plastik, bagaimana penggerak lingkungan mengenai penanaman, penggerak lingkungan mengenai mangrove gitu ya. Bagaimana penggerak lingkungan itu mengajari masyarakat membuat sirup dari mangrove, pohon mangrove tahu ya yang di pesisir itu, kemudian membuat tas dari mangrove gitu. Jadi banyak yang dilakukan. Terus penggerak lingkungan mengenai tadi ya, misalnya hewan gitu ya, penggerak lingkungan apapun bisa dilakukan. Gitu. Jadi itu ya, bagaimana mengajak orang untuk peduli lingkungan ya harus dari kitanya sih, bermitra, kemudian mengajak. Makanya kayak tadi, kenapa kita menggandeng Martha Tilaar? Karena apa? Karena dia memberdayakan wanita. Terus kita lihat wanita itu kan juga perlu dididik, perlu diedukasi. Untuk apa? Untuk bisa menggerakkan roda perekonomian di rumah tangganya masing-masing. Begitu gerak roda perekonomiannya meningkat gitu ya, sekaligus menjaga hutan. Ada yang namanya tumpang sari ya, di hutan itu jangan dibayangkan hanya nanam pohon gede-gede gitu ya. Tidak, in between-nya itu ditanami tanaman penyela ya, ibaratnya tanaman-tanaman yang bisa ditanam di antara pohon-pohon industri gitu. Macam-macam, tergantung jenis tanahnya. Gitu. Jadi bisa apa saja. Nah, itu yang dilakukan. Sehingga kemudian dikombinasi juga ada yang beternak madu gitu, beternak madu. Nah, jadi banyak bisa yang kita lakukan untuk supaya orang tertarik, peduli gitu, tergantung interestnya. Maka tugas kita adalah bermitra, menggandeng siapapun, masyarakat di sana pedulinya begini loh, lempar pesannya. Masyarakat sana pedulinya itu loh, lempar pesan. Mudah? Enggak juga gitu. Susah? Ya bukan berarti tidak mungkin dilakukan gitu. Yang penting ada kemauan gitu, kemauan dan semangat terus untuk melakukan. Sehingga kita insya Allah bisa mengajak orang untuk mulai peduli kepada lingkungan ya. Kemudian pertanyaannya Chandra tadi mengenai Papua, hutan yang terbakar itu termasuk kategori apa? Saya tidak tahu ya, ini yang Papua wilayahnya di mana karena saya tidak mau salah, tapi yang jelas itu bisa dicari tahu sih ya di websitenya kementerian kalau memang itu ada. Nah, yang jelas adalah begini. Kebakaran hutan itu sebagian besar, tidak melulu ya, sebagian besar itu dikarenakan ulah manusia. Contoh, iseng-iseng gitu ya, ngerokok, buang puntung rokoknya, cerit. Sementara kalau buangnya itu adalah di lahan gambut, ya, lahan gambut, itu pasti mudah terbakar. Itu. Artinya apa? Banyak orang yang tidak mau mengeluarkan uang besar ya untuk membuka lahan tanpa bakar, ya istilahnya di kehutanan itu ada PLTB. PLTB itu singkatan dari pembukaan lahan tanpa bakar.
Dengan apa? Menggunakan eskavator, menggunakan alat berat. Tapi untuk menyewa alat berat itu mahal. Sewanya mungkin bisa jutaan gitu ya. Nah, kemudian ada masyarakat yang potong kompas. Bermodalkan itu aja, minyak ya sama korek. Minyak bakar gitu ya, maksudnya sama korek. Nah, kebakar kan, kayak kita bakar sampah deh, kita males buang ini ya di depan rumah, kita bakar aja tuh, instead of kita pilah-pilah ya, sampah organik, sampah non-organik, ini sampah plastik apa supaya bisa dimanfaatkan kembali, kan begitu harusnya kalau kita sadar lingkungan. Kita olah mulai dari rumah, diri sendiri, bagaimana sampah dikelola. Tapi kalau misalnya, udah males lah kumpulin jadi satu, terus nggak mau bayar tukang sampah yang ngambilin gitu ya, wah bayar tukang sampah mahal sekarang 200.000 misalkan, saving 200.000, caranya apa? Bakar, kan nggak ada sampahnya tuh dibakar. Padahal apa? Begitu sampah dibakar itu kan emisi tuh, mengeluarkan emisi. Nah, tetapi kan kadang-kadang banyak orang yang tidak sadar, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan lingkungan itu. Maka itu tadi saya katakan di awal, makanya saya katakan berkali-kali gitu ya, bahwa tugas kami di APHI belum selesai, masih panjang, masih jauh. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana berupaya terus-menerus gitu ya, tidak mudah menyerah gitu untuk continuous improvement. Jadi yang terbakar itu kita belum tahu, harus dicari tahu tuh penyebabnya apa. Tetapi yang jelas kalau sudah dicari tahu penyebabnya apa, lakukan pencegahan. Pencegahan itu lebih baik. Kemarin APHI itu bekerja sama dengan berbagai unsur komponen ya, melakukan TMC. TMC itu adalah teknik modifikasi cuaca, bikin hujan buatan. Jadi bikin hujan buatan, bekerja sama dengan Danlanut, Kostrat, bukan Kostrat, maksud TNI Polri gitu ya, maksud TNI Polri, terus government, BMPB, BPBD ya kalau tidak salah, terus kemudian dengan perusahaan-perusahaan anggotanya APHI, kemudian dengan macam-macam lah pokoknya, melakukan itu tadi teknik modifikasi cuaca dengan melakukan hujan buatan. Kenapa? Untuk membasahi. Karena terbakar itu terjadi karena lahannya kering. Jangankan di hutan, kebun kita aja misalnya ya, kebun kita di mana di Bogor gitu ya, terus kita tidak rawat, tidak ada yang nungguin, terus kering kerontang, kemarau berkepanjangan, terus orang iseng gitu ya, iseng buang puntung rokok. Sementara yang sebelum yang buang puntung rokok, ada orang iseng kaleng minyak gitu ya, kaleng minyak dilempar gitu, saking malesnya buang ke tempat sampah, ada sisa-sisa minyak. Terus ada iseng orang sambil jalan gitu ya, ngerokok, lempar, klik. Itu di lahan penduduk gitu ya, yang cuma di Bogor. Apalagi ini hutan. Makanya kesadaran untuk tahu bahwa pencegahan kebakaran lahan dan hutan itu ada menjadi tanggung jawab bersama. Nggak bisa cuma dibebani kepada perusahaan, nggak bisa cuma dibebani kepada MPA, masyarakat peduli api, atau siapa, oleh pemerintah daerah, nggak bisa. Itu harus dibebani kepada kita semua sebagai ekosistem yang tinggal berdekatan dengan hutan, gitu. Ya, nah itu tadi mudah-mudahan cukup menjawab yang pertanyaannya Mas Chandra. Kemudian pertanyaan keempat nih Ibu Cantik ya, bagaimana menggait influencer gitu ya supaya masyarakat itu jadi tergugah gitu kan, karena ada contoh dan sebagainya. Nah ini di ilmu komunikasi kan dikenal yang istilahnya OL ya. OL itu opinion leader. Opinion leader itu masuk dalam stakeholders mapping. Stakeholders mapping itu artinya salah satu opinion leader misalnya ya, influencernya katakanlah kan tidak melulu harus selebriti ya. Influencernya adalah misalkan pemuka agama, tokoh masyarakat. Pemuka agama kan pada saat dia menyampaikan tausiah gitu ya, itu kan ayat-ayat Quran itu bagaimana Allah itu mengharuskan kita menjadi rahmatan lil alamin gitu. Rahmat bagi semesta alam, bukan hanya rahmat bagi sesama manusia, hablum minanas, tapi semesta alam. Semesta alam kan tidak terbatas tuh. Apa yang diciptakan Allah ya itulah semesta alam. Termasuk hutan, termasuk binatang, apapun. Menjadi rahmat, itu memberikan manfaat. Jadi kalau kita menghancurkan hutan, tidak memberi manfaat, apakah kita melaksanakan itu? Nah, contoh, pemuka agama, tokoh masyarakat, ajak pada saat bicara, yuk kita begini, kalau kita membakar sampah di depan rumah, itu ada emisi yang dikeluarkan,
emisi, penting-penting amat sih, abstrak, emisi itu nggak jelas, nggak kelihatan gitu, benar. Tapi apa namanya, emisi yang dihasilkan itu bisa mempengaruhi keseimbangan alam. Maka kadang-kadang kita berpikir gitu ya, pandemi ini itu salah satunya adalah apa ya namanya, Allah untuk menyeimbangkan. Coba berapa banyak orang yang nggak bepergian. Begitu nggak bepergian, aftur turun tuh pesawat, bensin pengurangannya turun, apapun berkurang. Diberi waktu untuk alam itu adjust, menyeimbangkan dirinya. Manusia disuruh di rumah, bersengkrama dengan suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan ayah ibunya, dengan kakak adik, menjadi akrab, yang tadinya jarang ngobrol. Ya kan, banyak yang kita bisa lihat, kebaikan Allah itu terlihat. Gitu. Kita harus hati-hati, protokol kesehatan. Nah itu, jadi memang benar Mbak Nabila ya, apa namanya, kita butuh didukung juga oleh influencer, yang namanya opinion leader. Katakanlah siapa gitu ya, yang dia, anak muda, yang Instagramnya banyak followernya, dia sangat cinta lingkungan, itu juga bisa dilakukan. Atau apapun lah, misalnya kita bikin YouTube-nya di mana, keren nih, bikin apa ya, resep G2, makanan how to survive in the forest gitu kan, coba. Pernah ada nggak? Belum ada tuh kayaknya ya. Bagaimana kita, tapi itu sudah dilakukan loh oleh TNI Polri gitu ya. Bagaimana dia survival. Mungkin yang di sini yang suka apa tuh namanya, Marvels, itu apa namanya, pendaki alam, pencinta gunung lah, naik gunung gitu ya. Kan dia belajar juga tuh survival. Bagaimana ini, nah, coba bikin resep G2 dari makanan-makanan apa yang ada di hutan. Nah, sesuatu yang berbeda ya, unik, tapi orang ingin tahu. Misalkan, ini saya cuma asal apa namanya, terucap aja ya. Tapi memang dibutuhkan, Mbak Nabila. Butuh apa yang namanya ya? Butuh orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Tadi itu pertanyaan sahabat kita yang tadi juga. Kemudian bagaimana menggerakkan mereka supaya juga aware dan mau bersama-sama bergandengan tangan. Gitu. Jadi butuh memang opinion leader gitu ya, influencer. Mudah-mudahan cukup menjawab ya 4 pertanyaan tadi. Sudah cukup menjawab. Iya, sekali Bu. Terima kasih juga Bu. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi secara langsung? Baik, terima kasih. Sebelum diakhiri, mungkin saya juga diberi kesempatan sedikit ya untuk berbicara, karena sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Ibu Trisia dalam kaitannya kajian dampak media. Ternyata kan sebagaimana diketahui, kalau media ya khususnya wartawan itu kan yang di lapangan ya. Jadi selain bersentuhan dengan masyarakat, dia juga bersentuhan dengan pihak perusahaan, dan mindsetnya wartawan itu kan pada umumnya adalah kritis ya. Dia jadi sering mempertanyakan, kalau ada apa-apa dipertanyakan, ada apa-apa dipertanyakan. Nah itu kira-kira seperti itu wartawan. Nah justru perusahaan adalah pihak yang ingin meluruskan ya. Seperti tadi kita juga baru tahu bahwa mungkin ya sebagian dari kita baru tahu bahwa ternyata kebakaran hutan itu penyebabnya tidak semata-mata seperti yang persepsi sebagian orang selama ini, bahwa itu dibakar oleh pihak pengelola hutan gitu ya. Tapi ternyata kan tidak seperti itu ya. Jadi sangat banyak ya penyebabnya, dan ternyata kebakaran hutan juga kan seperti apa yang dipahami selama ini, ketika kita tahu gitu ya, biaya untuk menanggulanginya mungkin jauh lebih mahal dibandingkan kalau tidak menggunakan dibakar gitu ya. Ternyata gitu ya, walaupun mungkin yang membayar bukan hanya pengelola hutan itu gitu ya, bisa pemerintah, bisa juga pihak-pihak lain gitu ya, tapi kan cost-nya memang jauh lebih mahal, dan pemahaman tentang itu mungkin yang memang harus dikedepankan mungkin ya untuk masyarakat kita. Karena kan masyarakat kita juga kan persepsinya udah buruk aja nih, wah ini udah pasti kerjaannya mengelola hutan nih, atau orang yang diberi kekuasaan untuk mengelola hutan gitu ya. Tapi ternyata
seperti yang dilakukan oleh Bu Trisia juga kan menggerakkan juga nih apa yang ada di mahasiswa juga. Jadi paham, oh ternyata seperti ini toh duduk persoalan. Komunikasinya juga jelas gitu ya. Walaupun memang persentuhan ilmu komunikasi dengan yang memang ini lebih ke kehutanan ya, ilmu kehutanan. Nah itu juga ternyata perlu juga gitu ya pemahaman-pemahaman seperti ini, karena tentu saja di bidang ilmu komunikasi ini banyak juga nanti yang bekerjanya di bidang seperti yang digeluti oleh Bu Trisia. Kalau Bu Trisia ini kan dulunya juga di bidang penerbangan bahkan ya, karena Mandala gitu, walaupun hubungannya komunikasi juga, tapi itu berkaitan dengan ilmu yang berbeda gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kira-kira itu yang mungkin bisa disampaikan dalam perkuliahan dosen tamu dengan menghadirkan Ibu Trisia Megawati Kusuma Dewi ya, MKD-nya itu Megawati Kusuma Dewi. Jadi cukup panjang nama beliau. Dan memang sejak kuliah dulu beliau teman saya gitu ya, teman satu angkatan ya, kita sering bersentuhan juga ya, artinya mengenal lebih lama gitu ya pada saat kuliah dulu. Dan memang karirnya sangat banyak ya Bu Trisia, juga berhubungan dengan wartawan juga gitu. Kalau saya lebih banyak bekerjanya di bidang persnya ya, dan memang pers dengan humas ini hubungannya ya seperti itu gitu ya. Humas untuk memberikan penjelasan, kadang-kadang wartawannya juga terlalu kritis gitu ya. Kritisnya juga kadang-kadang tidak sesuai juga dengan fakta. Nah, tapi memang itulah dinamikanya. Karena kalau tidak ada dialog juga mungkin komunikasi yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Ya memang harus ada dialognya gitu ya. Ada yang kritis mempertanyakan ya. Kadang-kadang kan memang masyarakat juga sebagaimana kita ketahui mungkin banyak kepentingan juga gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada juga yang memprovokasi, ya punya kepentingan tertentu gitu ya. Jadi memang biayanya itu kalau saya dengar cukup mahal ya. Jadi ada yang minta sampai 30 miliar untuk tahap pertama, terus di tahap berikutnya masih ada tahapan-tahapan lagi gitu. Jadi sangat banyak tahapan yang harus dipenuhi oleh ahli komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan kajian dampak media yang berhubungan dengan hutan ini ya. Kira-kira begitu. Mungkin ada closing statement Bu Trisia, silakan Bu Trisia. Ya, terima kasih Pak Monanto, Pak Gebranto. Ya, saya cuma mau menyampaikan bahwa ya saya merasa sangat terhormat gitu ya diundang untuk sharing. Betul sekali, beliau ini sahabat saya zaman di kuliah gitu ya. Jadi kita sama-sama meniti gitu ya, meniti kuliah di komunikasi begitu. Kalau saya dulu di ilmu penerangan, orang kadang-kadang bingung ilmu penerangan tuh apa gitu. Cuma jadi makanya saya tulis di situ adalah manajemen komunikasi, karena ilmu penerangannya udah diganti ya jadi manajemen komunikasi. Jadi saya pakai itu untuk supaya mempermudah. Jadi memang alhamdulillah ya persahabatan kita mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pemahaman begitu untuk sahabat-sahabat mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf begitu ya, karena tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Itu aja sih Pak Monanto. Masih di mute? Oke, dikembalikan ke Nabila. Silakan Nabila. Oke, baik. Terima kasih. Demikian acara perkuliahan tamu kali ini yang membahas tentang kajian dampak media untuk lingkungan hidup dan sustainability development. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Trisia sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi sebagai pembicara di acara kuliahan umum kami, dan Pak Gede selaku dosen kajian dampak media, serta teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara kuliah umum kali ini. Namun, nanti di sesi akhir kita ada sesi dokumentasi ya teman-teman. Jadi tolong dinyalakan kameranya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan izin untuk undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dinyalakan ya, on cam. Kita mungkin nanti ada yang mengabadikan ya, untuk kenang-kenangan. Ya, ini wajah-wajah mahasiswanya Bu Trisia. Ya, kelihatan bersemangat ya mereka mengikuti perkuliahannya. Iya. Sangat senang ya. Ya, hadirnya dosen tamu yang juga praktisi di bidang komunikasi, jadi cukup memberikan perspektif baru ya kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang tentu saja ingin belajar ya, banyak belajar dari berbagai sumber, termasuk ya tentu saja seperti Ibu Trisia ini. Terima kasih banyak. Nah, ini sudah mulai di ini, nah mudah-mudahan segera diabadikan. Ya. Oke. Ya, sudah dibuka ya. Terima kasih. Baik, sudah ya. Sudah diabadikan. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa disumbangkan ya pada hari ini oleh Ibu Trisia. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan semua teman-teman juga terima kasih banyak ya mahasiswa yang sudah berpartisipasi. Kebetulan kelas kita ini sebetulnya digabung ya dengan ada kelasnya Pak Umar yang namanya. Pak Umar itu juga pengampu kajian dampak media, cuma karena bentrok jadi menyaksikannya di YouTube Bu Trisia. Jadi nanti ada channel YouTube juga yang kita akan share juga ya. Jadi nanti buat Bu Trisia juga akan tahu ya linknya, nanti akan kita sampaikan di kesempatan setelah perkuliahan selesai. Terima kasih kepada semua, dan inilah perkuliahan kita yang berlangsung pada sore hari ini. Semoga memberikan manfaat, dan jika ada kesalahan baik yang disengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf ya. Semoga di kesempatan berikutnya bisa lebih baik. Sampai jumpa lagi. Selamat siang, terima kasih. Salam, selamat sore. Sore, terima kasih. Izin pamit ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Sore, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih.